Assalamualaikum, selamat pagi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Devi Antara 2 SDN Ciganjur. Kali ini saya akan menyelesaikan tantangan bulan akhir. Baik, saya sudah bersama Ibu Emma untuk diwawancarai. Kita mulai. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Izin perkenalkan diri, nama saya Mudi, saya siswi SDN Ciganjur. Sebelumnya saya meminta izin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas tantangan literasi tentang pekerjaan. Boleh berkenan memperkenalkan diri Ibu? Boleh sebutkan namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma, biasa dipanggil Ibu Emma. Terima kasih sudah berkenan diwawancarai. Kalau boleh tahu, untuk saat ini apa pekerjaan Ibu? Untuk pekerjaan kebetulan memiliki usaha jadi dagang ya, kalau misalnya di sini mah warung ya, sembako. Jadi punya warung sembako. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha tersebut? Udah hampir 10 tahun. Kebetulan waktu pertama nikah langsung buka usaha dengan suami, dan pernikahannya hampir 10 tahun. Jadi dari awal nikah sampai sekarang alhamdulillah usahanya dagang sembako. Apa tugas utama Ibu sebagai pengusaha sembako? Yang pertama, yang punya pasti harus tahu modal, karena setiap barang yang datang itu kan harganya itu pasti berubah-ubah ya. Nah, yang pertama itu harus tahu modal. Terus kalau misalnya bagian melayani pelanggan ya, otomatis yang namanya kita sebagai pelayan yang melayani orang lain harus bersikap ramah, baik gitu, supaya yang beli juga mau beli lagi misalnya ke warungnya kita atau ke tokonya kita. Apakah Ibu menyukai pekerjaan? Yang namanya kerja ya suka tidak suka ya harus disukai ya, biar nanti kalau misalnya bukan hanya kerja kerasnya saja tapi kerja ikhlasnya juga, biar nanti hasilnya juga baik, bagus, terus banyak dan berkah. Apa tantangan terbesar Ibu dalam menjalankan usaha sebagai pengusaha sembako? Kalau tantangan misalnya ada toko baru atau misalnya ada saingan baru, otomatis kita sebagai pedagang harus lebih kreatif ya. Hal yang paling utama dalam berdagang itu adalah kreativitas. Jadi yang namanya kreativitas bukan hanya sebatas kita berimajinasi menggambar atau apa ya. Di dalam berdagang juga harus ada kreativitasnya. Misalnya ada tata letak barang seperti itu supaya menarik pelanggan tuh bagaimana sih gitu ya tantangannya. Terus juga ada misalnya yang namanya usaha, yang namanya dagang itu ada untung ruginya. Misalnya hari ini omsetnya bagus, besoknya lagi ternyata sedang mungkin Allah memberikan rezekinya segitu ya, misalnya turun omsetnya. Jadi itu merupakan tantangan bagi pemilik atau pengusaha ya, maksud yang dagang gitu. Makanya harus putar otak terus. Jadi kalau misalnya Ibu mah malam nih udah beres buka toko, udah beres tutup, malam tuh udah ada strategi besok harus gimana ya, misalnya letak barang tuh harus digimanain gitu, supaya misalnya ada yang barang slow moving misalnya gitu ya, kenapa ini barang nggak keluar nih, nggak ada yang beli, berarti harus kelihatan barangnya. Itu sih lebih ke sana kalau misalnya tantangan. Terus juga nyari barang, misalnya barang kalau misalnya kosong, misalnya orang butuh sabun misalnya ya, sabun ternyata pas kita belanja nggak ada tuh sabun yang dipengen pelanggan itu nggak ada, makanya harus cari ke toko yang lain buat belanja. Apa harapan Ibu untuk usaha yang dijalani saat ini? Harapan, kalau yang namanya harapan pasti pengennya yang baik-baik ya, lebih maju,
omsetnya lebih banyak, lebih tinggi, terus banyak cabangnya buka lagi, pengennya kayak gitu. Yang namanya harapan pasti yang baik-baik. Terima kasih Bu atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber untuk tugas saya. Semoga usaha Ibu semakin maju dan sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.